Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar matematika. Tetap semangat dan jangan menyerah walaupun kita sedang pandemi seperti ini. Mari kita perhatikan materi yang Pak Farid akan share di video berikut ini. Pertama, Pak Beni akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami maksud dari persamaan garis lurus atau nanti kita singkat PGL ya. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk membedakan mana yang PGL, mana yang bukan PGL, lalu menggambar persamaan garis lurus, dan yang terakhir nanti kita akan mencoba untuk menentukan persamaan garis lurus yang melalui suatu titik. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu memahami maksud dari persamaan garis lurus. Oke, apa itu persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus atau kalau disingkat nanti jadi PGL adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus, sesuai sama namanya ya. Nah, bentuk umum PGL ini adalah Y sama dengan MX ditambah C. Nilai Y-nya kalau di koordinat kartesius berarti dari atas ke bawah, X itu berarti dari kiri ke kanan, yaitu variabelnya. Nah, M adalah gradien atau kemiringan garisnya. Nanti setelah video ini akan Pak Beni bahas khusus tentang gradien ya. Nah, C itu konstanta, angka berapapun, bebas ya. Nah, beberapa contoh persamaan garis lurus adalah misalnya kayak gini, Y sama dengan 2X plus 4. Kelihatan kan di sana berarti 2 ini posisinya adalah sebagai gradien si M-nya ya. Nah, 4-nya itu posisinya sebagai konstantanya atau C-nya. Sampai situ bisa dipahami kan? Nah, bentuknya bisa aja nggak kayak gitu. Bisa aja 3Y sama dengan X min 5. Atau dikumpulin ke kiri semua. Jadi 2Y plus X min 5 sama dengan 0. Boleh juga. Intinya, kalau kita ngomongin persamaan garis lurus, Y sama X-nya semuanya wajib pangkat 1. Kalau bukan pangkat 1 berarti dia bukan garis lurus. Ini kan kalau nggak ditulis pangkatnya artinya pangkat 1 kan. Kecuali kayak gini nanti, misalnya Y sama dengan MX kuadrat ditambah C. Oh, X-nya X kuadrat, berarti pasti bukan persamaan garis lurus. Atau misalnya Y-nya yang kuadrat, bisa aja kan Y kuadrat sama dengan MX ditambah C. Y-nya udah pangkat 2, bukan pangkat 1 lagi. Berarti dia bukan persamaan garis lurus. Bisa dipahami ya. Nah, nanti kalau kita gambarkan ke diagram kartesius, kurang lebih gambarnya kayak gini. Nah, ini adalah grafik dari persamaan pertama nih, Y sama dengan 2X plus 4. Jadinya kayak gini, kayak garis oranye itu. Nah, gimana cara menggambarnya? Setelah slide ini akan Pak Beni jelaskan. Sebelum Pak Beni membahas cara menggambar grafik persamaan garis lurus, Pak Beni mau kasih sedikit soal dulu supaya kalian benar-benar paham mana yang persamaan garis lurus, mana yang bukan. Oke? Di sini soalnya, di antara persamaan-persamaan berikut, manakah yang merupakan PGL? Ingat tadi ya, bentuk umumnya kan Y sama dengan MX plus C. Intinya Y-nya wajib pangkat 1, X-nya juga wajib pangkat 1. Bisa dipahami ya? Sekarang kita cek yang pilihan pertama dulu. Di sini Y sama dengan 3X dikurang 4. Y-nya sudah pangkat 1, 3X, X-nya udah pangkat 1. Oh, berarti ini pasti persamaan garis lurus. Gampang kan? Selanjutnya pilihan kedua. Di sini bukan persamaan garis lurus. Kenapa? Karena X-nya itu pangkat 2. Walaupun Y-nya tetap pangkat 1, tapi kan X-nya pangkat 2. Berarti ini bukan persamaan garis lurus. Lanjut lagi, misalnya ke pilihan keempat dulu deh. Di sini lebih parah lagi, X-nya pangkat 2, Y-nya juga pangkat 2. Ini bukan persamaan garis lurus. Nah, sebagai informasi aja, kalau yang pilihan kedua tadi, ini adalah persamaan kuadrat namanya. Persamaan kuadrat. Nah, sedangkan pilihan keempat yang X kuadrat ditambah Y kuadrat ini adalah persamaan lingkaran. Kalau persamaan kuadrat nanti kalian akan pelajari di kelas 9, sedangkan persamaan lingkaran nanti di SMA baru akan dipelajari. Oke ya.
Nah, selanjutnya pilihan ketiga. Pilihan ketiga ini adalah persamaan garis lurus. Kenapa? Karena Y-nya itu pangkat 1, X-nya juga pangkat 1. Oke ya. So, jawaban soal ini adalah yang pertama dan ketiga. Gitu. Gampang kan? Oke, sekarang kita baru masuk ke cara menggambar persamaan garis lurus. Untuk menggambar PGL ini, kita butuh 3 langkah. Langkah pertama, tentukan dulu titik potong pada sumbu X. Nah, mungkin bagi kalian yang bingung, apa sih yang dimaksud dengan titik potong pada sumbu X? Titik potong itu maksudnya adalah titik di mana garisnya nanti menyentuh sumbu X. Misal di sini udah Pak Beni gambarin sih, dia akan menyentuh sumbu X-nya di titik ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan titik potong terhadap sumbu X. Kalau kalian perhatikan baik-baik, ketika dia di titik itu, nilai Y-nya 0 kan? Makanya di sini Pak Beni kuningin. Kalau kita mau cari titik potong sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0, kayak gitu. Selanjutnya, langkah kedua, tentukan titik potong pada sumbu Y. Di sini titik potongnya berarti yang ini kan Pak Beni titikin nih. Kalau kalian kelihatan kan di situ. Nah, ketika dia menyentuh sumbu Y, berarti X-nya yang sama dengan 0. Selanjutnya, kalau kalian sudah menentukan kedua titik itu, baru hubungkan menjadi garis lurus. Pakai penggaris nanti, oke? Nah, sekarang kita cobakan aja. Di sini misalnya persamaan garisnya Y sama dengan 2X plus 4. Y sama dengan 2X plus 4. Kita ke langkah pertama dulu. Tentukan titik potong pada sumbu X. Berarti kan Y-nya 0. Ya udah tinggal diganti nih. Y-nya 0 sama dengan 2X ditambah 4. Berarti kan nanti 4-nya pindahin ke kiri aja. Jadi minus 4 sama dengan 2X. Berarti X-nya aja minus 4 dibagi 2. Ya minus 2. Oke. Berarti kita tahu nih, koordinat itu kan X, Y. Nah, X-nya minus 2. Y-nya berapa? Ya, Y-nya 0. Kan udah ditentuin dari awal. Jadi Y-nya 0. Makanya di sini koordinatnya min 2,0. Gitu. Kita titikin ya. Selanjutnya kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua itu titik potong pada sumbu Y. Artinya X-nya yang 0. Oke? Kita hapus yang ini tadi. Kita hapus di sini. X-nya yang 0 ya. Berarti kan ini Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 4. Berarti Y sama dengan 2 kali 0 ya 0 tambah 4. Berarti Y sama dengan 4 gitu. Maka koordinatnya adalah X-nya 0 ya. Berarti nanti 0, Y-nya 4. Makanya nanti titiknya ya di sini tadi nih. Di sini 0,4. Nah, kalau kalian sudah menemukan dua titik ini, tinggal tarik aja garis lurus yang menghubungkan dua titik itu. Makanya persamaan garisnya kayak yang garis oranye ini. Gitu. Bisa dipahami ya. Setelah ini Pak Beni akan contohkan satu lagi deh, supaya kalian makin paham. Oke, ini dia contoh soalnya. Misalkan kita mau menggambar grafik 3X dikurang Y sama dengan 3. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, kita pastikan dulu apakah dia persamaan garis lurus atau bukan. Masih ingat kan caranya? Kita cek aja, X-nya pangkat berapa? Pangkat 1 di sini kan. Y-nya juga pangkat 1. Oh, berarti udah pasti ini persamaan garis lurus. Bisa dipahami ya sampai sini? Kalau kita udah tahu dia PGL, baru kita masuk ke langkah pertama. Tentukan titik potong pada sumbu X. Artinya Y-nya sama dengan 0 ya. So, kita langsung masukin ke persamaannya. 3X dikurang Y sama dengan 3. Y-nya kan harus 0. Berarti ini nanti 3X dikurang 0 sama dengan 3. Berarti kan 3X sama dengan 3. Jadi X-nya aja sama dengan 3 bagi 3. Ya 1. Berarti koordinatnya nanti adalah kan X, Y. X-nya 1, Y-nya ya 0 dong ya kan. 0. Kita tandain deh di koordinat kartesiusnya. Berarti ini kan 1,0 ada di sini. Ini 1,0 ya. Langkah kedua, tentukan titik potong pada sumbu Y. Kita hapus dulu hitungan kita tadi. Di sini syaratnya X-nya sama dengan 0. Berarti kita langsung masukin aja 3. X-nya diganti 0 ya. Berarti kan 3 kali 0 dikurang Y sama dengan 3. 3 kali 0 ya 0. Berarti ini tinggal minus Y sama dengan 3.
maka Y-nya adalah ya minus 3 dong, ya kan? Nah, kita tinggal masukin, berarti koordinatnya X-nya 0, berarti 0, Y-nya minus 3. Kita tandain di sini 0, minus 3 berarti kan di sini. Ini ya, 0, minus 3. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal hubungkan kedua titik ini. Pak Benny pakai tinta hitam aja. Pakai penggaris ya supaya rapi. Nah, kalian bisa gambar kayak gini. Oke. Tapi nggak mesti sependek itu juga. Kalau kalian disuruh menggambar grafik persamaan garis lurus, boleh diperpanjang. Jadi misalnya kayak gini. Tuh, kayak gitu ya. Jadi kan makin panjang lebih jelas kelihatan grafiknya. Ini adalah grafik 3x kurang y sama dengan 3. Gitu. Semoga kalian bisa memahami ini dengan baik. Oke, di slide terakhir ini, Pak Benny akan membahas satu soal yang mungkin beberapa kali muncul di pilihan ganda, yaitu tentang menentukan PGL yang melalui suatu titik. Kenapa Pak Benny bilang beberapa kali? Karena untuk menentukan suatu titik itu kita butuh gradien dan satu titik. Di sini kan gradiennya kita belum belajar. Jadi ini adalah versi mudahnya, makanya cuma ada di pilihan ganda aja. Karena kita menjawabnya pun tinggal coba-coba, kayak gitu. Contoh aja nih ya, di sini ada titik minus 5,5. Melalui persamaan garis yang mana? Kayak gitu. Jadi kita cek di antara keempat persamaan garis ini, mana yang dilalui titik minus 5,5. Cara ngeceknya gimana? Kita tinggal masukin aja titik itu ke persamaannya. Di sini kan X-nya adalah minus 5, Y-nya adalah 5 kan? Coba kita cek ke pilihan pertama dulu ya di sini. Berarti setiap kali kita lihat X ganti sama minus 5, kalau kita lihat Y ganti sama 5. Jadi ini 3 kali minus 5 ditambah 2 kali 5. Nah, kalau nanti hasilnya minus 5 berarti ini jawabannya. Kalau bukan berarti ya bukan jawabannya. Lanjut, 3 kali minus 5 ini kan minus 15. Ditambah 2 kali 5 sama dengan 10. Minus 15 ditambah 10 ya minus 5 ya kan? Berarti benar dong sama ini? Ya udah, berarti jawabannya adalah alfa kayak gitu. Nah, kalau kalian misalnya di jawaban A ini belum benar, ya kalian cek ke pilihan-pilihan lain. Di sini Pak Benny contohin satu lagi ya. Misalnya pilihan yang D aja. Kita cek apakah D ini benar. 3, X-nya kan minus 5, berarti 3 kali minus 5 dikurang 2 kali Y-nya 5, berarti 2 kali 5. Kalau hasilnya minus 5 juga, berarti yang D jawabannya benar juga. Kita cek ya. 3 kali minus 5 ya minus 15. Dikurang 2 kali 5, 10. Minus 15 dikurang 10, minus 25. Bukan minus 5 kan? Makanya jawaban D ini salah. Kalian boleh cek juga ke jawaban B dan C, pasti salah juga. Gitu ya, bisa dipahami kan yang ini? Oke, pertama Pak Benny akan jelaskan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami maksud dari gradien suatu garis, lalu menentukan gradien garis dari grafik garis lurus, lalu menentukan gradien yang melalui dua titik, dan terakhir kita akan menentukan gradien garis dari suatu persamaan garis lurus. So, kita langsung mulai ke yang pertama aja, memahami maksud dari gradien suatu garis. Oke, apa itu gradien garis? Gradien garis adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis. Untuk lebih memahami konsep gradien, coba kita perhatikan diagram Cartesius yang menunjukkan posisi perjalanan pesawat ini ya. Misalkan panjang lintasan dia saat lepas landas, terus di udara, dan saat ingin mendarat semuanya sama, yaitu di sini digambarkan sebesar 5 satuan. Semua lintasannya membentuk garis lurus kan? Dan besarnya pun sama, yaitu 5 satuan tadi. Tapi apa yang membedakan ketiga garis tersebut? Yang membedakannya adalah kemiringannya, yaitu si gradien tadi. Yang satu naik, yang satu mendatar, yang satu lagi turun kan? Makanya konsep gradien ini menjadi penting dalam materi persamaan garis lurus. Karena dengan gradien ini kita bisa menggambarkan suatu garis lurus dengan akurat sesuai arahnya. Dan by the way, di sini ada catatan penting. Kita patokannya lihat dari kiri ke kanan ya. Jika grafiknya naik, maka gradiennya positif. Sebaliknya, jika grafiknya turun, maka gradiennya negatif.
Tahu dari mana? Nanti di slide-slide selanjutnya akan Pak Beni bahas. Oke? Lanjut lagi. Bagaimana cara menentukan gradien dari grafik garis lurus? Gradien garis itu ditentukan dengan membandingkan komponen Y dan komponen X pada diagram Cartesius. Komponen Y itu apa? Ya berarti nilai-nilai pada sumbu Y. Berarti dari atas ke bawah kan? Lalu komponen X yang mana? Berarti komponen pada sumbu X. Dari kiri ke kanan. Gitu. Bisa dipahami ya, ini X, ini Y. Sesuai di diagramnya aja ya. Nah, rumus untuk menentukan gradien itu, misalnya dari titik A ke titik B. Titik A koordinatnya X1, Y1, titik B X2, Y2. Rumusnya seperti di kotak kuning ini. Nah, kalau kalian baru pertama kali ngelihat tanda segitiga kayak gini, ini bukan segitiga ya. Ini dibaca delta. Nah, mungkin kalau di fisika kalian akan sering mendengar istilah delta ini. Delta artinya selisih, bisa dipahami ya. Nah, berarti gradien itu selisih nilai Y dibagi selisih nilai X. Nah, karena Y-nya di sini Y1 sama Y2, berarti kita kurangin aja ya. Jadi Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Nah, supaya kalian lebih paham, mari kita langsung cobakan ke soal yang ada di diagram Cartesius ini. Kita tentukan dulu koordinat A dan B-nya. Koordinat itu kan X, Y, berarti kita cek nilai X-nya dulu. Nah, nilai X-nya kan berarti di sini minus 4 ya. Berarti ini minus 4, Y-nya minus 2 kan. Berarti minus 4, minus 2. Selanjutnya untuk titik B, X-nya adalah 5 ya. Berarti ini 5, Y-nya 5 juga. Berarti 5,5. Nah, kita tandai dulu. Di A ini berarti X1, minus 2-nya Y1. Berarti di B, X2-nya 5, Y2-nya 5 juga. Kalau kita udah menentukan X1, Y1, X2, Y2, baru kita bisa hitung gradiennya. Berarti gradien kan simbolnya M. M sama dengan, di sini kan rumusnya Y2 dulu. Ya udah, Y2-nya kan 5. Berarti 5 kurang Y1. Y1-nya kan minus 2. Berarti kurang minus 2 per X2. X2-nya 5 dikurang X1-nya adalah minus 4. Kayak gitu. Sampai sini bisa dipahami kan? Nah, setelah itu kita tinggal sederhanakan aja. Berarti 5 dikurang minus 2 sama dengan 7 per 5 dikurang minus 4. Berarti kan 5 tambah 4 ya, jadi 9. Ini kan sudah tidak bisa disederhanakan. Jadi gradiennya adalah 7 per 9. Kayak gitu, bisa dipahami kan? Oke, balik lagi ke gambar lintasan pesawat yang tadi. Sekarang kita mau menguji apakah benar ketika grafik garisnya naik, maka gradiennya positif, dan sebaliknya, kalau garisnya turun, maka gradiennya negatif. Kita mau menguji itu ya. Berarti pertama kita cek dulu si lintasan yang garis merah ya, yang naik nih. Yang ini, oke? Di sini kan garisnya naik tuh. Berarti kan harusnya gradiennya positif. Makanya kita cek pakai rumus gradien yang tadi. Nah, kita simbolkan dulu, misalnya ini X1, Y1, lalu X2, Y2, ya kan? Kita kan konsisten aja ya, kita lihatnya dari kiri ke kanan. Berarti X1, Y1-nya yang paling kiri, kanannya nanti X2, Y2. Berarti gradiennya untuk lintasannya merah yang naik, berarti M sama dengan Y2 kurang Y1. Y2-nya di sini 5, berarti 5 kurang Y1-nya kan 2, berarti 5 kurang 2 per X2-nya minus 2, berarti minus 2 dikurang X1-nya minus 6, dikurang minus 6. Sama dengan 5 kurang 2 itu kan 3 per minus 2 dikurang minus 6. Berarti kan sama dengan minus 2 tambah 6. Minus 2 tambah 6 berarti sama dengan 4, ya kan? Positif kan? Berarti benar dong yang pertama ini. Berarti kalau grafik garisnya naik, maka gradiennya positif. Di sini M sama dengan 3/4. Positif, ya kan? Next, misalnya kalau kita mau ngecek yang turun dulu. Kita ambil dari kiri dulu ya. Berarti ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Gitu kan? Nah, kita langsung masukin ke rumus gradien. Berarti M sama dengan Y2. Y2-nya 2 dikurang Y1. Y1-nya 5 per X2-nya 7 dikurang
X1-nya 3. Kita hitung deh. 2 dikurang 5 sama dengan minus 3 per 7 kurang 3 sama dengan 4. Benar kan negatif? Jadi ketika dia turun, M-nya adalah negatif 3/4. Jadi setiap kali grafiknya turun, maka gradiennya pasti negatif. Oke, jadi yang ini juga benar. Nah, sekarang gimana kalau dia mendatar nih? Kalau mendatar kayak gimana? Nih, Pak Beni hapus dulu ya. Nah, mendatar kan berarti yang rute yang oranye ya. Jadi di sini X1-nya minus 2, Y1-nya 5, X2-nya 3, Y2-nya 5. Nah, sekarang kita coba hitung gradiennya. M sama dengan Y2, berarti 5 dikurang Y1, 5 kurang 5, per X2, berarti 3 dikurang X1-nya, minus 2. Nah, 5 kurang 5 kan 0, per 3 dikurang minus 2, berarti 3 tambah 2, sama dengan 5. 0 dibagi 5 sama dengan, ya 0 kan? Nah, jadi kita dapat kesimpulan baru lagi. Kalau garisnya mendatar aja, berarti gradiennya bukan positif, bukan negatif, tapi sama dengan 0, kayak gitu. Bisa dipahami ya sejauh ini? Oke, gimana kalau ketemu soal yang kayak gini? Tentukan gradien garis berikut. Di sini ada garisnya aja, tapi nggak dikasih koordinatnya. Padahal dari tadi kita ngitung pakai koordinat terus kan? Nah, sebenarnya kalau soalnya kayak gini justru gampang. Kenapa? Kita tinggal balikan lagi aja ke konsep awalnya. Gradien itu kan perbandingan antara nilai Y sama X. Jadi kalau kita mau langsung gini aja, M sama dengan Y per X kan intinya. Masih ingat kan Y itu berarti atas bawah, X itu kiri kanan kan? Nah, kalau kalian sudah paham itu, baru kita balik ke gambarnya tadi. Di sini kita mau cari gradien dari A ke B kan? Nah, A ke B itu kan berarti Y-nya dia kan turun nih. 1, 2, turun 2. Lalu ke kanan 1, 2, 3. Nah, inilah Y-nya sama X-nya nanti. Kayak gitu aja. Berarti nanti gradiennya sama dengan Y-nya kan turun 2, berarti ini 2. Lalu X-nya 3 ke kanan kan? Berarti ya udah X-nya 3. Tapi ini belum selesai, kita cek lagi. Tadi kalau grafik garisnya turun, berarti gradiennya negatif kan? Nah, kita tahu ini turun kan dari kiri ke kanan ya, lihatnya. Dari kiri ke kanan, grafik garis ini turun nih. Berarti dia pasti gradiennya negatif. So, kita tinggal kasih tanda aja ini negatif. Jadi, jawabannya adalah gradien untuk garis ini sama dengan minus 2/3. Gampang kan? Oke, lanjut lagi. Tentukan gradien yang melalui titik-titik berikut. Di sini kita cuma dikasih koordinatnya, tapi nggak dikasih gambarnya. Nggak masalah ya, kita tetap konsisten ke rumusnya. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Makanya kalau ketemu soal kayak gini, kita tandai dulu aja. Berarti di sini X1, ini Y1, lalu kolom sini X2 dan Y2. Gitu aja terus ya. Sekarang kita mulai dari yang soal yang I dulu. Katanya melewati 3,4 dan minus 2,3. Berarti gradiennya adalah Y2. Y2-nya 3, berarti 3 kurang Y1. Y1-nya 4 kan? Berarti 3 kurang 4 per X2. X2-nya minus 2. Berarti di sini minus 2 kurang X1-nya 3 kan? Berarti minus 2 kurang 3 kayak gitu. Lanjutin aja. Berarti sama dengan 3 kurang 4 itu minus 1 per minus 2 dikurang 3. Berarti kan minus 5. Kita sederhanakan aja ya. Minus dibagi minus kan positif. Jadi jawabannya adalah 1/5. Kayak gitu. Bisa dipahami yang ini ya. Lanjut ke yang soal II. Berarti M sama dengan Y2-nya di sini 4. Berarti 4 dikurang Y1-nya 5. Berarti 4 kurang 5. Per X2-nya minus 1 dikurang X1-nya 4. Jadi minus 1 dikurang 4. Sama dengan 4 kurang 5 minus 1 per minus 1 kurang 4 minus 5 juga kayak nomor yang pertama tadi ya. So kita tinggal sederhanakan negatif bagi negatif sama dengan positif. Jadi jawaban akhirnya adalah 1/5 juga. Next yang terakhir soal yang III. Berarti M sama dengan Y2-nya di sini minus 6. Berarti minus 6 dikurang
Y1-nya 0, berarti minus 6 kurang 0 per X2-nya 0, berarti 0 dikurang X1-nya minus 3 kan, berarti 0 dikurang minus 3. Sama dengan minus 6 kurang 0, ya minus 6 per 0 dikurang minus 3. Berarti kan 0 tambah 3 ya, jadi sama dengan 3. Udah deh, kita tinggal sederhanakan. Minus 6 dibagi 3, ya minus 2. Kayak gitu. Bisa dipahami ya tipe soal kayak gini? Oke, contoh selanjutnya. Jika gradien garis melalui titik minus 4, P dan 1,2 adalah minus 3/4, maka nilai P-nya berapa? Jadi ini kebalikan dari yang tadi ya. Kalau tadi kan kita sudah ada koordinatnya, ditanya gradien. Sekarang justru gradiennya udah ada, tapi salah satu koordinatnya belum lengkap nih, masih ada P-nya di sini. Nah, P-nya itu yang kita cari. Caranya gimana? Caranya masih masukin aja ke rumus dasar gradien yang Pak Beni kasih kotak kuning ini ya. Jadi rumusnya masih itu, so kita tinggal masukin aja. Gradiennya kan minus 3/4, jadi nanti ini sama dengan minus 3/4. Nah, Y2-nya berapa? Kita kasih kode dulu ya di soal. Ini nanti X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Berarti kan Y2 kurang Y1, berarti 2 kurang P per X2 kurang X1. 1 dikurang minus 4. Sama dengan gradiennya kan, gradiennya udah ada tadi, minus 3/4. Oke, kita tinggal selesaikan ini. Ini berarti jadinya kan 2 kurang P per 1 dikurang minus 4 kan berarti 1 tambah 4 ya. Jadinya kan 5. Ini nilainya sama dengan minus 3/4. Selanjutnya kita tinggal kali silang ya. Berarti kan nanti 2 kurang P dikali 4 akan sama dengan minus 3 dikali 5. Sampai sini bisa dipahami ya. Lanjut lagi. Kita sederhanakan masing-masing ruas. Ruas kiri berarti 2 kali 4, 8 kurang P kali 4, ya 4P. Sama dengan minus 3 kali 5, ya minus 15 gitu ya. Nah, Pak Beni pindahin ke sebelah kanan biar lebih jelas terlihat. So, ini tadi kan 8 kurang 4P sama dengan minus 15. Kita tinggal sederhanakan aja sampai ketemu P-nya. So, 8 ini Pak Beni pindahin ke kanan jadi minus 4P sama dengan minus 15. 8 itu kan positif, pindah ke kanan jadi negatif kan. Jadi minus 15 kurang 8. Lanjut, minus 4P sama dengan minus 15 kurang 8, so itu minus 23 ya kan. Nah, sama-sama dibagi minus 4 aja ya, supaya tinggal P aja. So, ini nanti dibagi sama minus 4, maka persamaannya tinggal minus 4P dibagi minus 4, jadi P aja. Sama dengan minus 23 dibagi minus 4. Min dibagi min jadi positif ya, jadi 23/4. Ya udah, nilai P-nya adalah 23/4. Oke, lanjut lagi. Kalau tadi kita hanya menghitung gradiennya aja secara langsung ya dari koordinatnya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan gradien dari suatu persamaan garis lurus? Jadi nanti ada 2 langkah untuk menentukan gradien pada PGL ya. Langkah pertama, kita pastikan dulu persamaan garisnya dalam bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX plus C. Kalau belum, berarti kita ubah dulu ya, sampai ke Y sama dengan MX plus C. Jadi intinya nanti Y-nya itu Y aja, nggak ada angka di depan Y-nya ya. Jadi Y sama dengan sesuatu X ditambah sesuatu. Nah, ini C-nya boleh positif, boleh negatif, itu bebas aja. Nggak terlalu berpengaruh untuk gradien. Oke? Nah, setelah itu, langkah keduanya kita tinggal tentukan gradiennya. Gradiennya adalah angka yang di depan X tadi. Makanya di sini simbolnya M ya. M kan kita udah tahu, M artinya gradien. Oke? Supaya kalian makin paham, kita langsung ke soalnya aja. Tentukan gradien garis dari PGL berikut. Kita cek yang pertama yang sebelah kiri dulu ya. Di sini kan Y sama dengan minus 2X plus 5. Apakah ini sudah dalam bentuk umum? Kita cek. Di sini kan bentuk umumnya awalnya Y. Ini udah sama Y juga. Berarti udah oke. Lanjut sama dengan MX. Di sini minus 2X. Oh, berarti ini juga sudah bentuk umum ya sampai sini. Lalu tambah sesuatu. Nah, C-nya ini di sini nilainya 5. Berarti ini sudah dalam bentuk umum.
Ya udah, kalau udah bentuk umum, kita lanjut ke langkah kedua, tentukan gradiennya. Berarti nanti gradiennya adalah angka yang di depan X. Angka yang di depan X kan minus 2, ya kan? Ya udah, berarti M sama dengan minus 2. Gampang kan sampai sini? Oke, sekarang kita pindah ke soal selanjutnya. Di sini soalnya adalah minus 2Y sama dengan X tambah 1. Kita cek apakah sudah dalam bentuk umum atau belum. Di sini minus 2Y, padahal bentuk umumnya Y aja. Berarti kita harus ubah jadi Y aja. Caranya gimana? Caranya kita bagi aja sama minus 2. Kan minus 2Y itu kan artinya minus 2 kali Y. Maka biar minus 2-nya hilang, kita bagi dengan minus 2. So, ini persamaannya akan berubah menjadi minus 2Y dibagi minus 2 sama dengan Y aja.